Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus saudaraku. Di video ini masih di ayat 10 tentang Allah yang menyesal. Saya akan berikan kesimpulan dari Allah yang menyesal. Dan kemudian kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan seputar Allah yang menyesal. Ya, ada 5 kesimpulan dari Allah yang menyesal. Yang pertama, Allah tidak pernah menyesal karena Dia adalah Allah yang maha tahu dari kekal sampai kekal. Oke? Yang kedua, Allah yang menyesal hanya untuk menggambarkan dari sudut pandang manusia yang terbatas akan kemahatauan Allah. Jadi ini hanyalah bentuk kiasan. Allah menyesal itu bentuk kiasan untuk menggambarkan bahwa Allah itu seperti Bapa yang baik. Ketiga, Allah yang dalam tanda kutip menyesal karena Allah konsekuen dengan perkataannya. Jika pada momen-momen manusia berbuat baik, maka Allah memberikan berkat-Nya pada saat itu. Jika di kemudian hari mereka memberontak, maka Allah juga konsekuen dengan memberikan hukuman. Dan dalam tanda kutip menyesalnya Allah artinya kesedihan Allah karena harus mengubah berkat-Nya menjadi hukuman agar anaknya bertobat. Secara garis besar Allah sudah tahu lebih dulu karena manusia tersebut bakal berontak atau tetap setia. Keempat, Allah yang menyesal karena Allah digambarkan sebagai Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Jika anaknya berdosa, maka Allah tentu sangat sedih sampai dikatakan seolah-olah menyesal. Sebaliknya jika anaknya bertobat, maka Allah juga seolah-olah menyesal akan rancangan hukumannya. Kelima, Allah yang menyesal merupakan bukti bahwa Allah tidak menjadikan manusia robot, melainkan sebagai makhluk bebas, punya free will, kehendak bebas. Sehingga teori predestinasi merupakan teori yang tidak tepat. Allah pilih-pilih siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal selamat. Teori tidak tepat berdasarkan ayat-ayat ini. Ya saudara ya, sekali lagi saya akan berikan pohon pilihan hidup manusia. Ini ya. Memilih A2, wah berkat, ini kehendak Tuhan. Tapi kalau A memilih A3, aduh Allah menyesal, sedih. Kenapa kamu pilih hukuman ini? Nah, kamu pilih yang salah sehingga hukuman Allah timbul. A2 memilih B3, wah seneng Allah ya, ini kehendak Allah lagi. Memilih C1, oh seneng Allah, kehendak Allah. Tapi memilih C3, aduh sedih, Allah berikan hukuman. Terus pilih terus, dan Allah tahu di ujungnya ini apa. Apakah manusia bertobat atau tidak? Kalau tetap setia mengiring Tuhan, ujungnya adalah surga yang kekal. Ya, saudaraku, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan seputar Allah menyesal. Saudara kalau punya pertanyaan-pertanyaan tentang penyesalan Allah, saudara bisa tulis di kolom komentar. Coba ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita nggak mengerti. Saya akan coba jawab, saya akan berikan jawaban. Ya, ada pertanyaan saudaraku. Jika Allah tahu lebih dulu Salomo bakal celaka dengan uangnya yang super kaya, ya kan Salomo kan diberikan Allah uang super kaya. Allah tahu lebih dulu kan kalau Salomo bakal celaka. Mengapa Allah tetap memberikannya? Kan Salomo tidak minta. Kenapa Allah berikan? Ya, ini adalah bukti keadilan Allah pada momen-momen itu. Pada momen itu Salomo begitu kuat memikul beban uang yang banyak. Dia tidak minta uang, dia minta berikan hikmah dan lain-lain. Sehingga Allah berikan fasilitas uang, fasilitas kekayaan itu. Dia diberi kekayaan dan hikmat. Nah, karena Allah konsekuen dengan pilihan hidup Salomo. Tapi pada waktu itu Salomo pilihan hidup yang keduanya salah. Dia mengambil istri-istri itu sampai 700 istri, 300 gundik, 1000 istrinya. Nah, akhirnya Salomo mengalami kemunduran. Dan memang ini resiko menciptakan makhluk bebas, di mana manusia bisa berontak. Tapi Allah tetap mengerjakannya karena Allah ingin dari dalam diri manusia bisa memilih Allah. Manusia, I love you, Father.
Aku mengasihimu Bapa di sorga. Jadi ini jawabannya. Meskipun Allah tahu lebih dulu, tapi kalau momen itu, momen yang Salomo baik saat itu, ya Allah berikan. Pada akhirnya Salomo bertobat, dan ini menjadi pelajaran Salomo. Menjadi durinya Salomo. Ya dulu saya pernah berbuat demikian. Salah pakai kekayaan. Resiko menciptakan makhluk bebas. Ya. Ada pertanyaan lain saudaraku ya. Jika Allah tahu lebih dahulu, mengapa tetap memilih Yudas menjadi rasul? Ya kita tidak bisa menuduh Allah salah melangkah. Oh berarti Allah salah pilih. Nggak boleh. Karena pemikiran kita dengan Allah jauh berbeda. Ada beberapa hal yang memang pemikiran Allah diberikan kepada kita. Tapi ada beberapa hal yang disembunyikan. Ulangan 29 ayat 29. Gampang apanya 29 ayat 29 ulangan. Hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Allah tahu lebih dulu. Yudas bakal binasa masuk neraka. Sehingga Allah menunjukkan walaupun dididik oleh putra manusia Yesus sendiri. Tapi jika tetap memilih yang jahat, Allah tidak bisa apa-apa. Karena ini resiko menciptakan manusia sebagai makhluk bebas. Galatia 3 ayat 3. Berawal dalam roh, berakhir dalam daging. Ya. Teori predestinasi, Allah pilih-pilih. Lihat Yudas. Dipilih oleh Tuhan Yesus. Apakah Allah salah pilih? Enggak. Ini menunjukkan bahwa teori predestinasi kurang tepat. Dan juga ini menunjukkan bahwa ada kehendak bebas. Pada waktu awal Yudas itu baik. Sehingga Allah pilih itu. Pilih itu. Tapi pada berjalannya waktu, Yudas menjadi putra kebinasaan. The son of perdition. Kata Yohanes itu. Nah, perubahan ini memang resiko menciptakan makhluk bebas. Berawal dalam roh, berakhir dalam daging. Apakah Allah salah pilih? Tidak. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan walaupun dididik oleh Tuhan Yesus sendiri loh, bisa murtad. Kalau kita gak sungguh-sungguh dekat, kita gak sungguh-sungguh terus setia. Ini, ketiga. Jika Allah tahu lebih dulu ada orang jahat, kok masih diciptakan? Kenapa masih diciptakan? Nah, penciptaan manusia itu saudaraku sudah dilakukan Allah dalam hari ke-6 untuk sepanjang zaman. Kita baca Mazmur 139 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan baru, matamu melihat segala selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya ditulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Lu lihat, sebelum ada manusia, Allah sudah punya kitab yang tertulis hari-harinya manusia, seluruh manusia dalam dunia ini. Jadi silsilah manusia sudah ada dalam pikiran Allah yang maha tahu dan dahsyat loh. Luar biasa loh Allah. Ini Allah sudah tahu lebih dulu. Jadi Allah sudah setting atau rancangkan manusia dilahirkan kapan, manusia dilahirkan di mana, manusia dilahirkan bagaimana caranya. Allah tahu lebih dulu. Itu di dalam Mazmur 87 ayat yang ke-6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Loh. Allah tahu sudah dalam pikirannya Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 seret. Tapi penggenapan hari-hari lahirnya memang mengikuti tahun-tahun. Begitu saudaraku. Tapi penciptaan manusia sudah selesai. Seret. Sudah selesai. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk bebas. Semula ciptaan Allah itu baik. 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Ciptaan Allah dalam
hari ke-6 tuh itu baik. 1 Timotius 4 ayat ke-4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Lihat. Jadi penciptaan manusia pada hari ke-6 itu semua manusia diciptakan itu sudah itu baik. Lahir baik. Tapi karena manusia pada pertumbuhannya akhirnya memilih yang jahat, akibatnya muncul 2 golongan. Manusia yang setia kepada Allah, manusia yang setia kepada iblis. Oleh karena itu ada istilah dalam tanda kutip Allah menyesal. Itu hanyalah gambaran pikiran kita bisa memahami betapa kasihnya dalam hidup manusia. Nah, saya ini ciptakan kamu itu baik loh, untuk tujuan yang baik. Kenapa kamu pada pertumbuhannya kamu memilih yang jahat? Allah menyesal, aduh sedih Allah. Seperti menciptakan pada zaman Nuh itu Allah menyesal, sedih diciptakan kok jadi kayak gini. Tapi Allah sudah tahu lebih dulu ini resiko menciptakan kehendak bebas dalam hidup manusia. Resiko ada free will. Dan Allah ambil resiko itu karena Allah ingin mendapati suatu kelompok manusia yang bisa mengatakan I love you. Dengan kehendak bebasnya. Memilih Allah. Itu saudaraku. Nah, keempat, apakah Allah tidak bisa mencegah manusia untuk terhindar dari perbuatan dosa? Bisa. Roh Kudus pasti berbicara dalam hidup orang percaya. Tapi seberapa banyak yang mau taat? Sekali lagi ini manusia bukan robot tapi makhluk bebas. Roh Kudus mengingatkan. Saya terakhir ini barusan ini saya udah mau tidur. Ingat handphone casnya salah. Tapi saya gak dengarkan dorongan hati itu. Kamu lihat, saya sudah ngecas handphone itu. Tapi saya tinggal tidur. Casnya bermasalah. Itu saya nggak abaikan, ngantuk tidur. Pada waktu bangun pagi-pagi, kok tidak ngecas padahal sudah listrik nyala semua. Aduh, akhirnya saya ke kantor dengan handphone yang sudah tinggal sedikit baterainya. Akhirnya pagi-pagi saya harus ngecas di kantor sambil kerja. Lah kalau ngecas sambil kerja baterai kan ya cepat rusak. Nah, itu Roh Kudus pasti bicara. Ada firman Tuhan yang mengingatkan, ada saudara-saudara seiman yang mengingatkan. Allah mencegah pasti. Tapi kalau tetap manusia memilih yang jahat, yang sudah gak bisa. Terakhir saudaraku, ini pertanyaan terakhir. Jika Allah Maha Tahu, mengapa mengabulkan permintaan manusia yang pada akhirnya membuat kehancurannya? Tidak semua dikabulkan. Tidak semua selalu dikabulkan. Contoh Lazarus tidak diberikan kekayaan. Walaupun mungkin saja ada dalam diri Lazarus ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Aduh, saya juga kepingin dong punya rumah gitu kan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Allah tahu kondisi yang terbaik buat Lazarus untuk bisa tetap setia kepadanya, yaitu dalam kemiskinan. Dalam kemiskinan itulah kondisi yang terbaik. Pada kasus lain, Allah terkadang mengabulkan karena manusianya yang terus-menerus merengek meminta. Lukas 18 ayat 2-5. Itu minta terus, akhirnya ya sudahlah diberikan. Kita baca Lukas 18 ayat ke-8. Pertanyaannya, jika manusia dikabulkan permintaannya, apakah manusia bisa tetap beriman kepada Allah jika dia datang? Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, jika ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Walaupun diberi, apakah ada iman? Tak selalu. Berkat itu mendatangkan iman. Belum tentu, karena manusia adalah makhluk bebas. Itu jawabannya. Tapi dalam bahasa Inggris ayat yang ke-7 itu baik ya. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Ya, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Lukas 18 ayat yang ke-8.
Aku katakan kepadamu bahwa ia akan membela mereka. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membela orang-orang pilihan yang berseru kepadanya siang dan malam, walaupun ia harus bersabar akan mereka. Do he bear long with them. Allah itu pengen ngasih berkat, tapi kadang itu manusianya nggak siap, sehingga ya tak tunggu dulu, sabar dulu Allah. Itu arti ayat 7. Tapi kalau manusia merengek, aduh maksa Allah terus, maksa terus. Sudah, kamu tak kasih ya nak, supaya buat pelajaran. Pada waktu Allah berikan, apakah dapat iman? Lihat nak, kamu tak kasih. Kayak saya merengek, zaman dulu kecil, minta PlayStation. Aduh minta. Pada waktu dikasih, saya merengek. Dikasih loh, seru gratis. Pada waktu itu kakak sepupu saya bilang apa? Kamu tak berikan PlayStation jika kamu bisa kasih Koko DP uang 500.000. PlayStation pada waktu itu harga 2 juta tahun 90-an. Saya doa minta mereka dikasih loh sama saudaranya mama saya dari Amerika. Nggak ada kena mengena memurut datang memberikan uang 500.000. Ini buat Randy, buat saya. Saya senang, ini hadiah dari Tuhan. Pada waktu PlayStation diberikan, saya jadi terikat PlayStation. Dan saya menyesal saya taruh PlayStation-nya. Dan ini menjadi pelajaran buat saya. Lihat, iya, walaupun diberi berkat belum tentu menghasilkan iman, malah jadi terikat. Allah memang izinkan itu untuk jadi pelajaran. Jadi tidak semua dikabulkan, tidak selalu dikabulkan. Tapi kadang dikabulkan karena merengek terus. Allah punya waktu yang terbaik dalam setiap pemberiannya. Itu Lukas 18 ayat 7. Jika kita menuruti rencana Allah, kita akan dapat sesuatu yang terbaik. Jadi jangan merengek atau memaksa sesuatu kepada Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena kehendaknya lah yang terbaik. Ya, ini sedikit pertanyaan-pertanyaan sulit. Allah bisa nggak menghakimi bayi? Bisa, karena Allah tahu lebih dulu. Bayi yang mati, Allah tahu lebih dulu. Ujungnya itu sorga atau neraka, Allah tahu lebih dulu. Dalam 1 Korintus, ini satu pertanyaan terakhir ya, yang akan saya mau berikan. Dalam 1 Korintus 7 itu dikatakan, nah ini ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi anak dikuduskan oleh salah satu orang tua yang bertobat. Jadi pada waktu ada suami istri, istrinya bertobat, percaya Tuhan Yesus, istrinya melahirkan anak. Anaknya mati, masuk surga atau neraka? Masuk surga, karena lahir dikuduskan dari istrinya atau suaminya, salah satu. Tapi kalau dua-dua tidak percaya Tuhan Yesus, anaknya lahir terus mati, masuk mana? Masuk neraka. Loh, Allah kok bisa menghakimi? Padahal belum melihat. Allah tahu lebih dulu bahwa anak ini pada waktu besar pasti binasa. Jadi Allah ambil waktu masih bayi, dan Allah taruh di dalam rahim suami istri yang tidak kenal Tuhan, sehingga mati masuk neraka. Ya sudah. Apakah bayi itu bisa berontak? Allah, dia nggak bisa berontak, dia nggak bisa bantah. Lu Allah, saya gini, nggak bisa. Dia tahu ke depan pasti binasa. Allah bisa menghakimi semua manusia tanpa manusia bisa bantah. Saudaraku ya, ini sedikit dari pertanyaan-pertanyaan sulit. Kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan lain, saudara bisa tulis di kolom komentar dan saya akan coba untuk membalasnya, menjawabnya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.